Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya dari Kitab Bakti nomor 15 bait yang pertama. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk menolong dan menuntun hidup setiap kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan ini dengan baik. Dan sampai saat ini Engkau tetap menyertai dan menuntun kami, sehingga kami ada dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami bersyukur karena diberikan kesempatan bersama dengan keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan melalui ibadah ini nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami alaskan doa dan permohonan ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan
ada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Mohon pimpinan Roh Kudus dalam rangka pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama dengan keluarga-keluarga Jemaat Tuhan GPIB Immanuel Bekasi untuk menghayati persekutuan kami dengan Tuhan melalui pemberitaan firman pada saat ini. Oleh karena itu kami semua yang boleh hadir, Tuhan persiapkan dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh mendengar serta membaca sebagian daripada firman Tuhan yang kami yakini. Firman Tuhan itulah yang akan meneguhkan iman percaya kami, dan di dalam segala keadaan iman percaya kami tetap diarahkan ke dalam pengasihan dan tuntunan Tuhan yang penuh kasih itu. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus mempersiapkan kami semua, sehingga firman yang kami dengar kami boleh hayati dengan baik dan kami berlakukan di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih karuniakan ini, sehingga dengan firman-Mu kami selalu merasakan berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami alaskan doa dan permohonan ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5, ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menyampaikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang baru bertobat ini dan yang memiliki sedikit pengetahuan tentang kehidupan Kristen. Untuk meneguhkan iman dan keteguhan mereka di tengah-tengah segala perjuangan mereka ketika menghadapi berbagai macam permusuhan dan penganiayaan yang mereka hadapi. Di antara rangkaian nasihatnya itu, Paulus dalam bacaan kita berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudara, bagi kita bangsa Indonesia, kata bersyukur sudah tidak asing lagi, sebab kata ini sering dipakai oleh orang-orang dari kalangan manapun. Kata bersyukur di sini dihubungkan dengan keberhasilan dan kemenangan. Kata bersyukur jarang sekali dihubungkan dengan kata-kata seperti misalnya kegagalan, kemalangan, kesulitan, kesusahan, dan sebagainya. Karena itu jarang terdengar ada orang yang berkata, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya baru saja mengalami kegagalan. Belum pernah
mendengar ada orang yang meminta ibadah pengucapan syukur karena sakit yang dideritanya tidak sembuh-sembuh. Saudara-saudara, itu wajar. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menaikkan ucapan syukur kalau kita tidak berhasil dalam kehidupan ini. Saya kira kita tidak bisa membohongi hati kita sendiri. Saya yakin kita tidak bisa secara tulus menaikkan syukur kepada Tuhan bila kita sedang mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, kemalangan, kesusahan, penderitaan, dan sebagainya. Tetapi di bacaan kita pada malam hari ini, Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala hal. Maksudnya mengucap syukur dalam segala keadaan dan kondisi hidup yang dialami. Dalam suka atau duka, dalam kesenangan atau kesusahan, dalam keberhasilan atau kegagalan, dalam keadaan sehat ataupun menderita sakit. Saudara-saudaraku, hidup yang bersyukur itu mendatangkan sukacita. Karena menyehatkan baik batiniah maupun lahiriah. Secara batiniah, seseorang yang selalu mengucap syukur akan dapat menikmati hidupnya, mengerjakan tugasnya dengan gembira. Bukan berarti ia tidak akan punya persoalan dalam kehidupan ini. Persoalan barangkali tetap ada, tetapi seberapa besar pun persoalan yang ia hadapi, ia tidak akan kehilangan semangat hidup. Para ahli di bidang kedokteran berpendapat bahwa ada korelasi langsung antara kegembiraan dengan kesehatan. Orang yang penuh sukacita dalam hidupnya pada umumnya lebih sehat dibanding mereka yang selama hidupnya banyak bersedih dan berkeluh kesah. Benarlah apa yang dikatakan oleh penulis Amsal, bahwa hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Saudara-saudaraku, hidup yang selalu bersyukur memang tidak gampang. Mengapa? Terutama dalam situasi atau kondisi yang sangat sulit. Mengapa terjadi demikian, Ibu Bapak Saudaraku yang kasih? Sebab kita lebih mudah berpikir jelek dan cenderung melihat pada yang tidak ada. Kita juga cenderung hanya mengandalkan perhitungan akal kita. Lupa bahwa kuasa Allah itu melampaui segala yang dapat kita pikirkan. Itulah yang membuat kita sangat sulit untuk bersyukur dalam kehidupan ini.
Tetapi bersyukur itu, saudara-saudaraku, dapat diupayakan dan ditumbuhkan dalam hidup setiap kita dengan cara. Pertama, berpikirlah positif. Melihat hal-hal yang baik dalam hidup ini. Pun bila masalah datang menghampiri, sebab di balik kejadian yang mungkin menyakitkan sekalipun, pasti ada hikmah yang indah yang bisa kita ambil. Seumpama pelangi di balik hujan. Kedua, jangan memikirkan yang tidak ada. Belajar puas dan menerima apa yang ada dengan lapang dada. Setiap orang punya bagian tertentu dalam hidupnya. Dalam setiap bagian itu pasti ada suka dan dukanya. Tidak ada orang yang selama hidupnya suka terus atau duka terus. Seperti ungkapan yang menyatakan, kalau lagi senang ingat saat-saat sedih, supaya tidak lupa diri. Kalau lagi sedih, ingatlah saat-saat senang, supaya tidak putus harapan. Ketiga, meyakini bahwa kuasa dan kasih Allah itu melampaui segala yang kita pikirkan dan perkirakan. Bahkan Allah itu dapat menjadikan pengalaman yang pahit sekalipun menjadi kebaikan bagi kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf dalam perjanjian lama. Dari segala pengalamannya yang menyakitkan itu, Yusuf kemudian menjadi orang kedua di Mesir yang dapat menyelamatkan ribuan orang dari ancaman kelaparan, termasuk keluarganya, ayah dan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masakan Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi dengan maksud yang buruk bagi kita? Jadi, saudara-saudaraku, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dalam keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih terus kita hadapi sampai pada saat ini. Sebagai umat Tuhan, kita harus terus berjuang dalam kehidupan ini. Kata Paulus, bersyukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Oleh karena itu, tetaplah yakin bahwa kita adalah anak-anaknya. Hendaklah bersyukur karena Allah itu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Bersyukur bermakna bukan sekedar ucapan bibir yang menunjukkan sikap dan keadaan hati yang benar-benar penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur bukan hanya itu saja. Kata bersyukur dalam bacaan kita ini juga menyangkut perbuatan.
Seorang anak yang ingin mengungkapkan terima kasihnya kepada orang tuanya, apakah dia cukup mengucapkan terima kasih saja? Tidak cukup, saudara-saudaraku. Bukan sekedar kata-kata itu, tetapi bukti yang paling nyata dari rasa terima kasihnya kepada orang tuanya adalah dengan menuruti kata-kata orang tuanya, patuh kepada nasihat orang tuanya. Itulah tanda bahwa anak itu berterima kasih kepada orang tuanya. Demikian juga cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kasih-Nya kepada kita secara tak terhingga. Bukan saja dengan menyatakan terima kasih Tuhan atas semua kasih-Mu kepada kami, tetapi juga harus disertai dengan tindakan yang nyata, yaitu selalu taat dan patuh untuk menjalani segala kehendak-Nya di dalam kehidupan ini. Bersyukur bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi kita mengucap syukur karena Dia ada bersama-sama dengan kita untuk melewati setiap masalah yang ada. Dan menjadikan kita semua sebagai saluran berkat-Nya bagi sesama, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Bersyukurlah dalam segala hal, kata Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib. Ku disentuhnya, giranglah hatiku walau aku cemas. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh
bersatu dalam doa syafaat. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, kami sembah puja dan muliakan dalam Yesus Kristus. Atas firman-Mu yang Kau boleh nyatakan bagi kami pada hari ini. Dengan firman-Mu Engkau mengajak kami untuk selalu bersyukur dalam kehidupan ini karena merasakan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan setiap kami, yang menuntun kami menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan ini. Sehingga kami dapat melewati itu semua hanya oleh karena kasih dan karunia-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dengan limpahan kasih karunia-Mu itulah Engkau berkenan untuk mengajar kami untuk bersyukur dalam kehidupan ini. Sekalipun kehidupan kami penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesusahan dan kesulitan, namun di dalam segala keadaan kami patut bersyukur karena kami tahu di balik semua yang kami alami, Engkau ada untuk menuntun dan memimpin kami di jalan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini selalu mendorong kami untuk mengenal semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dan di dalam segala keadaan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang tetap menuntun dan memimpin kami menjalani hari-hari kehidupan yang memang penuh dengan masalah ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami semua yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Berkati masing-masing orang tua dalam tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak, memelihara kehidupan rumah tangganya, dan menjalani kewajiban mereka sebagaimana mestinya. Berkati juga anak-anak kami dalam segala studinya, dalam segala usaha belajarnya, bahkan juga dalam pergaulan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati mereka dalam segala keadaan. Dan dengan demikian anak-anak kami semakin mengenal Kau sebagai Allah yang maha baik, Allah yang selalu memeliharakan akan kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa dan Surga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang sudah lanjut usia di masing-masing keluarga. Biarlah kiranya mereka juga tetap bersuka cita di dalam Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada mereka. Biarlah dengan sukacita mereka boleh menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada mereka dengan baik. Karena mereka tahu Tuhan selalu memberkati mereka, memberkati juga semua anak-anak, menantu dan cucu-cucu mereka dimanapun mereka berada. Maha besar Tuhan Allah Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk pekerjaan setiap orang. Biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Kalaupun mereka menghadapi banyak kendala dan perjuangan dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkenan menolong mereka dengan kuasa-Mu untuk memampukan mereka mengatasi semua masalah itu. Dan masalah itu tidak akan pernah menghambat mereka untuk tetap bersyukur kepada Allah di dalam kehidupan mereka. Maha besar Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 sampai pada saat ini. Berkati semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu dalam ketentuan peraturan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh semua warga negara, dan juga para medis, dokter dan perawat-perawat di rumah sakit yang bekerja untuk kesembuhan sesamanya yang menderita sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Dan juga pelaksanaan vaksinasi secara nasional yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas COVID-19 bersama dengan TNI dan Polri, dan juga para pejabat di daerah-daerah yang bahu-membahu untuk melaksanakan vaksinasi secara nasional di seluruh Indonesia ini. Semuanya dimaksudkan oleh pemerintah kami untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Maha besar Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga tidak lupa mendoakan akan sesama
keluarga masing-masing yang sedang menderita sakit, biarlah dalam segala keadaan mereka tetap tekun beriman kepadamu dan memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Berkatilah obat-obat yang dipakai dan juga makanan dan minuman guna kesembuhan mereka masing-masing. Kami doakan juga akan saudara-saudara kami yang mungkin telah kehilangan sesamanya oleh karena ditinggalkan untuk selama-lamanya. Kiranya dalam segala duka cita yang sedang dialami mereka tetap beriman yang teguh kepadamu. Dan dengan iman kepadamu Tuhan, mereka boleh memandang tembus segala duka cita, di mana mereka boleh di balik duka cita ini mereka boleh melihat rencana Allah yang indah yang Tuhan akan kerjakan bagi mereka sepeninggal kekasih-kekasih mereka. Maha besar Tuhan Allah pada surga. Berkatilah masing-masing keluarga yang boleh beribadah kepadamu pada malam hari ini. Dan biarlah dengan ibadah ini mereka semakin yakin dan percaya bahwa di dalam segala hal Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan. Dan tetap dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami di tengah-tengah kehidupan bersama. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, maupun di tengah-tengah masyarakat. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami pertaruhkan semuanya di hadapan hadirat-Mu yang kudus di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kita tiba dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 yang mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar pada-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan,
inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.